Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Selvia Yulmiati dari kelas PBSIA mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Berikut saya akan menjelaskan pengertian nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi, ajaran akibat frekuensi, getaran pita suara. Dalam bahasa Indonesia, nada memengaruhi sikap, emosi, dan penekanan, bukan makna kata. Yang kedua, contoh kalimat nada yang berbeda. Yang pertama itu, kamu mau datang sekarang. Itu nada bertanya. Pengertian nada tegas itu seperti, kamu datang sekarang. Itu nada tegas. Nada netral. Iya, saya tahu. Nada ragu? Iya, saya tahu. Ketiga, ada demonstrasi nada. Yang pertama itu kalimat seperti serius kamu. Yang kedua, serius kamu. Itu nada tegas dan memastikan. Ada simbol pita. Yang pertama itu naik, turun, dan datar. Yang kelima adalah fungsi nada, mengungkapkan emosi, menandai pertanyaan-pertanyaan, menegaskan informasi, dan menunjukkan sikap penutur. Nada menjadi kunci penekanan pragmatik dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada tekanan. Tekanan atau stres adalah penguatan bunyi pada suku kata atau kata dalam kalimat. Fungsinya untuk menonjolkan bagian yang dianggap penting, bukan mengubah makna kamus. Yang kedua, contoh perubahan makna atau fokus. Yang pertama, saya datang. Fokus pada satu pelaku. Saya datang. Fokus pada tindakan. Dia mau pergi. Fokus pada keinginan. Yang ketiga ada demonstrasi. Saya pergi. Saya pergi. Kata yang ditekan saya. Yang kedua, saya pergi. Kata yang ditekan pergi. Dampak tekanan dapat menggeser fokus makna. Bagian yang ditekan menjadi informasi utama dalam tuturan. Yang ketiga ada pengertian durasi. Durasi adalah lama tidaknya suatu bunyi diucapkan. Sebagai unsur suprasegmental, durasi tidak mengubah makna leksikal dalam bahasa Indonesia, tetapi mengubah nuansa, emosi, dan maksud pragmatik penutur. Contoh kata yang durasi vokalnya bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan. Yang pertama, maaf. Vokal normal. Maaf. Vokal panjang. Yang kedua, tolong. Vokal normal. Tolong. Vokal panjang. Iya. Vokal normal. Iya. Vokal panjang. Fungsi durasi pragmatik. Durasi panjang dapat menandai kemarahan, kejengkelan, keluhan, ragu-ragu, atau makna memperhalus permintaan. Durasi pendek menunjukkan kejelasan, ketegasan, atau ekspresi yang lebih netral. Durasi menjadi alat yang kecil mengatur suasana emosional dan percakapan. Yang keempat ada pengertian jeda dan fungsinya. Jeda adalah hentian singkat dalam aliran ujaran. Dalam struktur sintaktis, jeda membantu memisahkan frasa, menandai batas klausa, dan mengatur kelompok makna. Jeda memberi petunjuk di mana satu unit sintak berakhir dan unit berikutnya dimulai. Contoh kalimat yang maknanya berubah karena jeda. Yang pertama, ibu memasak. Yang memasak adalah ibu.
Ibu memasak ayam. Objek yang memasak adalah ayam. Fokus pada ayam. Yang kedua, saya bilang kamu bohong. Yang bilang adalah saya. Saya bilang kamu bohong. Klausa kedua menjadi informasi yang ditegaskan. Yang ketiga, dia punya teman pintar. Subjek, dia. Dia punya teman pintar. Yang pintar adalah temannya. Pengucapan dengan jeda berbeda. Kalimatnya, saya sudah bilang kamu salah. Jeda pemisah subjek, predikat, saya sudah bilang kamu salah. Yang kedua, jeda pemisah klausa pelengkap, saya sudah bilang kamu salah. Visual jedanya, jeda lemah, jeda kuat, yang sudah dipaparkan di atas sini. Perbedaan fungsi jeda dan dalam kalimat. Jeda dapat memisahkan subjek, predikat, agar struktur kalimat terasa lebih jelas. Memisahkan frasa agar fokus makna berubah. Yang terakhir ada definisi intonasi. Intonasi adalah pola naik turun nada dalam satuan ujaran yang lebih besar dari kata, seperti frasa atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, intonasi menandai apakah sebuah kalimat itu berita, tanya, perintah, atau ekspresi emosional tertentu. Contoh pola intonasi. Kalimat berita, pola turun. Dia sudah datang. Kalimat turun. Kalimat tanya informasi, apa, siapa, turun. Yang sudah saya jelaskan di atas sini. Kamu mau makan apa? Kalimat turun. Kalimat tanya, ya, tidak, naik. Kamu sudah selesai. Kalimat naik. Demonstrasi pengucapan. Berita, turun. Dia sudah datang. Nada turun diakhiri seperti menutup informasi. Tanya, apa, siapa, nada turun. Kamu mau makan apa? Nada turun. Turun lembut, pertanyaan mencari jawaban khusus. Tanya ya, tidak. Kalimat naik. Kamu sudah selesai. Nada naik, minta informasi. Garis prosodi sederhana seperti ini, teman-teman. Nah, fungsi intonasi dalam mengubah jenis atau makna kalimat. Informasi memberi sinyal pada pendengar tentang tujuan tuturan pada nada turun mengakhiri informasi. Nada naik meminta konfirmasi, dan pola lain dapat menambah emosi seperti keraguan, kesal, atau heran. Struktur kata tetap sama, tetapi intonasi mengubah cara kalimat itu dipahami dalam percakapan. Intonasi bekerja sebagai pemandu makna pragmatik dalam setiap ujaran.